mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime dan saat ini saya masih bersama dengan kuasa hukum keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, dan juga kriminolog UI Adrianus Meliala. Saya kembali lagi ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, tadi terakhir Anda mengatakan Anda melihat bahwa apa yang dilakukan polisi kemarin baru 30%, Prof. Padahal kan kemarin kita melihat bagaimana konferensi pers itu digelar melibatkan banyak sekali departemen, ya kalau mau dikatakan departemen, bagian-bagian masing-masing yang kemudian secara meyakinkan seolah-olah mengirim pesan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Tidak, bukan begitu. Yang saya katakan adalah polisi hanya mengumumkan, menginformasikan kepada publik sekitar 30% saja. Oh, dari baik. temuan. Ya. Artinya ada banyak yang masih belum diungkap ke publik begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke, seberapa penting menurut Prof. Adrianus bahwa semua informasi itu memang harus dibuka ke publik? Ya, pertama banyak sekali, ya karena saya juga sedikit-sedikit mengerti tentang istilah-istilah medis ya, yang kalau dibuka pun juga orang nggak ngerti. Ya, makanya kemudian lalu dilewatkan saja oleh kepolisian. Yang kedua, juga banyak istilah-istilah hukum yang juga dilewatkan oleh kepolisian. Yang ketiga, tentu saja misalnya sebagai contoh ya, pemeriksaan TKP sampai 4 kali. Masa kemudian harus disebutkan yang ke-1 menemui apa, kedua menemui apa, kan nggak perlu. Cukup secara umum apa. Dan yang keempat, yang juga berkali-kali disebutkan juga oleh kepolisian adalah bahwa ada hal-hal yang sudah masuk dalam ranah pribadi, hal mana tidak perlu diketahui oleh publik. Ya, nah, maka dengan sekarang ini dibawa melalui jalur hukum, padahal sebetulnya statusnya sebagai korban, maka jangan kemudian lalu disalahkan di polisinya kalau kemudian di polisi bicara soal hal-hal yang sensitif itu, sesuatu yang tadinya dijaga untuk tidak dikemukakan secara resmi oleh publik, besok-besok ya udah nggak bisa lagi dijaga ya, dan jangan lalu pula kemudian polisi yang disalahkan. Demikian, Mbak. Oke, Prof. Adrianus, kalau dari sisi keluarga korban, artinya apa yang kemudian bisa dituntut dari pihak kepolisian saat ini? Saya kira kepolisian berada pada posisi secara formal ya, masih menunggu. Kan tidak ditutup kasus ini. Iya. Dan secara kuat pula bahkan sesuatu yang tidak ditutup atau belum ditutup masih bisa menerima asupan baru begitu ya. Dan asupan baru itu statusnya menurut saya adalah status yang bersifat melengkapi dari konstruksi yang sudah ada. Kenapa demikian, Mbak? Karena konstruksi yang sudah dibangun dewasa ini begitu kuat. Contoh misalnya tentang sebab mati. Ya, dikatakan bahwa sebab matinya adalah karena terhambatnya jalan masuk udara, ya. Maka apapun yang diceritakan sebagai kejanggalan tidak mungkin bisa mengubah sebab mati itu. Nah, kalau pernak-pernik yang lain mungkin saja ya, menambah mengurangi konstruksi yang ada. Tapi konstruksi besarnya itu sudah jelas, yakni bahwa yang bersangkutan mati karena terhenti jalan darahnya. Apakah itu karena dipukuli? Jelas tidak, gitu ya. Dan seterusnya ya, sehingga kemudian lalu sudah bisa mengurangi kontroversi yang ada, hal mana juga bisa mengurangi berbagai hal yang dikatakan sebagai kejanggalan. Demikian, Pak. Oke, tidak ditemukan DNA dari pihak lain, tapi kemudian ada memar dan luka lecet. Menurut Prof. Adrianus, bagaimana menyimbangkan antara dugaan bunuh diri, kecelakaan, dan kemungkinan ada intervensi kriminal? Ya, salah satu yang paling mungkin adalah bahwa luka lecet dan memar itu diakibatkan oleh almarhum sendiri pada saat dia meronta, saat ketika mulai berada pada situasi tercekik, ya. Jadi dengan kata lain, dan itu amat mungkin ya terjadi pada orang-orang, ya mohon maaf nih kepada keluarga, kepada berbagai pihak. Saya berusaha untuk menggambarkan bahwa betapapun bunuh dirinya adalah hal yang intensional, artinya memang sesuatu yang diniati dan dipersiapkan, tapi mungkin sekali, dan ini hal yang biasa terjadi ya, pada at the last second, jadi pada titik terakhir ya, pada saat yang bersangkutan mulai kehabisan napas begitu ya, sudah mulai tercekik nafasnya, baru kemudian mulai berusaha untuk meronta, hendak kembali melepaskan diri, termasuk caranya adalah dengan memukul-mukul dirinya
dan menggaruk-garuk wajahnya, sehingga kemudian itulah yang menjadi penyebab dari adanya lebam dan adanya luka seperti luka sobek itu. Begitu, Mbak. Prof. Adrianus, kalau untuk memaknai amplop misterius yang dikirimkan sehari setelah pemakaman, Anda melihatnya ini memang kalau kita melihatnya dari sisi konteks kejahatan versus pelemahan proses hukum seperti apa, Prof? Ya, masalahnya adalah bahwa sejauh mana dalam hal apa kita kemudian melihat itu sebagai berarti, sama pula kuatnya dengan melihat bahwa itu tidak ada artinya, gitu. Okay. Jadi dengan kata lain bisa saja itu adalah akibat dari orang yang memang intensional punya kepentingan dengan kasus ini, tapi bisa juga sama halnya dengan orang yang iseng aja, sama-sama gradasinya menurut saya, sama tidak kemudian mengurangi bobot dari temuan kepolisian. Demikian. Oke, sama-sama tidak tahu ya berarti, Prof. Saya beralih lagi ke Pak Dwi. Pak Dwi, kalau bisa diceritakan bagaimana kondisi psikologis keluarga saat ini? Yang jelas kalau istrinya itu masih dalam depresi ya. Dia juga belum mau ketemu orang, hanya mau mengantarkan anak-anaknya dari urusan intern. Tapi kalau untuk urusan ini istrinya masih menutup diri sampai sekarang. Hanya kebetulan orang tuanya aja yang berani, orang tua dari saya Dadaru itu yang berani speak up kemarin. Tapi istrinya belum, masih dalam kondisi depresi. Oke, kalau dari persepsi keluarga, bagaimana pola komunikasi kepolisian kepada pihak keluarga selama proses kemarin menyelidiki kematian Arya Daru? Karena sampai saat ini pihak penyidik itu belum pernah ada yang ke Jogja. Sampai sekarang pun HP-nya istrinya masih dipegang oleh istrinya gitu loh. Jadi sampai sekarang HP-nya juga belum diteliti, walaupun bisa dengan cara yang lain lah mencari komunikasinya dengan ini. Tapi untuk saat ini ke depannya kami akan coba berdialog dengan pihak kepolisian supaya kasus ini bisa lebih terang. Kalau perlu, walaupun ini dalam tingkat penyelidikan, kami mungkin bisa mengadakan second opinion yang lain, misalnya dari cara psikologi forensiknya atau yang lain, untuk kita bisa minta pendapat second opinion sehingga kasus ini bisa lebih terang. Kalau apa yang sudah terbentuk di sini mungkin ada setelah itu baru kita bisa dapatkan hal-hal yang lebih jelas gitu loh, Mbak. Baik, jadi kemarin itu Pak Dwi, saya tegaskan lagi, ketika polisi mengumumkan, sehari sebelumnya polisi mengatakan sudah mengkomunikasikan kepada pihak keluarga, itu tidak berbicara langsung kepada istri dari almarhum ya, Pak? Bicara lewat Zoom, Mbak. Oh, lewat Zoom. Oke. Lewat Zoom. Oke, baik. Selama proses penyelidikan hingga hari ini, adakah tekanan atau ancaman yang pernah diterima pihak keluarga? Sampai sekarang tidak ada. Oke, dari sisi Kemlu sendiri, adakah komunikasi kepada pihak keluarga, membantu keluarga untuk memperjuangkan mencari kebenaran? Kalau Kemlu, saya belum tahu persis, Mbak. Belum tahu persis. Oke. Berarti rencana setelah ini akan seperti apa kira-kira yang diinginkan oleh pihak keluarga, ya, Pak Dwi? Paling tidak kami akan, karena puasa kan belum seminggu kami dapatkan, kami akan menumbuhkan, tapi rencananya sih besok saya sudah mulai bergerak ke pihak kepolisian, ke LPSK, untuk supaya bisa ada komunikasi, supaya kami bisa lebih jelas untuk keluarga, itu aja sih. Oke, jadi baru 1 minggu, jadi Pak Dwi juga tidak mendampingi ketika waktu itu keluarga berhadapan dengan Zoom dengan pihak Polri ya berarti, Pak Dwi? Iya. Oke, baik. Pak Dwi, terakhir soal WA dan akun Instagram korban almarhum yang sempat aktif, ini apa yang bisa Anda bagikan soal fakta ini? Jadi pada saat jam 21.17 sampai malam hari, tengah malam itu almarhum itu cuma contreng 1. Lalu pada saat paginya itu sudah bisa jam 10 sudah dapat contreng 2. Jadi itu
Nah, ya kita juga loh, kok HP-nya bisa kebuka gitu loh. Contohnya berarti ada yang pegang. Juga Instagram terakhir juga aktif gitu loh. Seminggu yang lalu masih aktif, tapi sekarang sudah mati. Kalau penjelasan dari pihak kepolisian bahwa itu karena dibuka lewat laptop bisa diterima tidak Pak Dwi? Kalau saya sih menilainya begini, itu saya nggak paham tentang teknologi, tapi kalau saya buka laptop lewat WhatsApp, kalau nggak ada HP saya nggak akan bisa kebuka itu. Oke. Karena kan saya harus email saya harus di scanning. Oke, dan dari pihak keluarga tidak pernah mencoba mengkontak ya ketika dalam posisi aktif waktu itu, Pak Dwi? Sudah berapa kali mencoba kontak tapi tidak aktif. Tidak aktif. Tidak ada jawaban. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan kasus Arya Daru ini. Terima kasih Pak Dwi dan juga Prof. Adrianus untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.